Bismillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat icon bank. Pertama, kita buat kotak terlebih dahulu, tekan R pada keyboard, kemudian tarik, lalu, di sini dia agak rounded ya, kita tarik bagian titik ini. Caranya kita aktifkan node tool, tekan N pada keyboard atau klik ini, lalu kita tarik titik yang ini ke atasin sampai mentok. Setelah itu kita kembalikan ke S atau tekan selector tool. Kita paskan, lalu kita duplikat. Atau sebelum kita duplikat, di sini bisa kita roundedkan ya, karena di contoh itu agak rounded di bagian bawahnya. Caranya tekan N, lalu pilih object to path. Di bagian bawahnya ini kita roundedkan ataupun agak sedikit bundar ya, agak melengkung gitu. Klik bagian ini, lalu blok lagi. Setelah itu kita tarik. Hasilnya seperti ini. Setelah itu jangan lupa dimatikan object to path. Klik ini, lalu kembalikan ke S atau selector tuh, klik ini ya. Setelah itu kita duplikat CTRL-D. Setelah kita duplikat, kita balikan objek flip vertikal pakai yang ini, klik. Setelah itu kita tarik ke bawah sambil menekan tombol CTRL. Tarik ke bawah seperti ini, lalu tarik perlahan sampai mentok seperti ini. Setelah itu kita buat objek rectangle yang baru dengan cara tekan R lagi di keyboard, lalu kita tarik dari sini ke bawah. Ini masih seperti tadi ya. Caranya kita tekan N pada keyboard, lalu kita tarik begini nih. Setelah itu kita tekan S lagi atau selector tool, lalu kita sedikit kecilkan bagian pinggir kiri atau kanannya. Ditarik-tarik seperti ini. Pastikan kondisinya sudah pas ya. Untuk mengetahui pas tidaknya, kita aktifkan dulu bagian snappingnya jika belum aktif bagian ini yang di pojok, sampai berwarna biru seperti ini. Ini kondisinya aktif, supaya ketika kita tarik ujung-ujungnya ini menempel otomatis. Seperti ini. Kita coba tarik bagian bawahnya. Sampai menempel seperti ini. Lalu setelah itu kita senterkan, karena ini bisa jadi mungkin sedikit geser seperti ini atau kurang center ya, kurang tengah. Cara untuk menengahkannya, aktifkan dulu yang bagian rectangle yang tengah ini, lalu tekan shift pada keyboard, tahan, dan tekan yang bawah ini. Kita senterkan dengan menggunakan align and distribute. Ingat untuk cara mengaktifkannya, objek, kemudian align and distribute. Nanti akan muncul sebelah kanan, lalu pilih last selected dan pilih yang ini. Ini untuk vertikal ya, center vertikal. Klik. Otomatis dia akan center seperti ini. Setelah jadi, kita blok semuanya seperti ini, lalu kita klik kanan dan group, atau kalau dengan menggunakan keyboard CTRL G. Setelah jadi, kita coba menggunakan path effect. Kita akan menduplikat menjadi 3 seperti ini. Kita akan coba membuat 3 jenis tiang ya. Pertama kita ke path effect, lalu kita pilih di bagian ini tiling.
klik tiling. Nah, di sini langsung otomatis dia menjadi 3 ya. Kolomnya 3, row-nya 3. Nah, untuk row-nya kita jadikan 1 karena yang kita butuhkan adalah bagian kolom atau yang ke arah pinggir. Nah, di sini sudah jadi 3, namun kondisinya masih nempel ya, ataupun dia tidak ada spasi rapat seperti ini. Nah, cara untuk memberikan spasi di sini kita tambahkan nilai pada gap X di sini. Coba kita tambahkan nilai 7. Nah, di sini kira-kira 7 sudah pas ya. Jadi cukup. Nah, setelah itu kita klik di sembarang di luar sini, lalu klik lagi dan tekan N. Nah, tekan N ini untuk mengaktifkan objek to path-nya supaya path effect yang di sini dia tidak bisa diubah lagi ataupun kondisi mati ya. Klik path. Nah, di sini yang objek to path-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita coba buat bagian bawahnya. Kita buat kembali rectangle ya. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, ini perlu diedit kembali, tekan N pada keyboard lalu tarik. Nah, setelah itu kita sesuaikan, tekan S terlebih dahulu ya untuk menarik selector tool, atau tekan ini lalu tarik. Nah, kita paskan. Nah, ini untuk mensenterkannya kembali tadi caranya adalah pertama klik objek yang ingin disenterkan ya, ingin ditengahkan. Nah, kedua sambil tekan shift, tahan, lalu pilih yang paling tengah ini. Ataupun ini dia otomatis menyeleksi semua tiang ini karena masih menyatu. Lalu kita pilih bagian align and distribute, lalu pastikan di sini last selected dan pilih ini. Nah, oke, sudah center ya. Lalu kita duplikat yang kotak ataupun persegi panjang ini dengan cara Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Tarik ke atas sambil tekan Ctrl. Nah, setelah itu kita zoom sedikit. Nah, ini ternyata persegi panjangnya kurang tipis ya. Kita tarik bagian atasnya. Nah, ini sudah lumayan hampir mirip ya dengan contoh. Lalu kita tekan N pada keyboard ataupun klik ini ya, node tool. Nah, setelah itu kita object to path, klik supaya titik-titiknya ini bisa kita edit. Nah, kita ingin membuat bagian atapnya. Di sini bentuknya mirip seperti segitiga ya. Nah, kita coba buat dengan menggunakan titik-titik saja. Caranya blok kedua titik ataupun node yang ada di sini. Lalu kita ke bagian ini tambahkan klik sekali. Nah, kemudian klik lagi sekali lagi. Klik, nanti akan muncul 3 titik di tengah ini. Nah, untuk titik yang paling tengah kita tarik ke atas perlahan sambil menekan Ctrl seperti ini. Nah, sampai mentok ya, sampai pas di atas sesuai dengan contoh. Nah, setelah itu kita blok bagian titik yang 2 ini. Lalu ingat untuk menggeser ke samping ini, caranya adalah aktifkan bagian ini sampai warna biru. Klik. Nah, kalau sudah, arah blok dulu yang titik 2 ini, arahkan ke arah tanda panah, lalu kita tarik perlahan sambil tekan shift ya. Nah, lihat hasilnya, dia akan bergeser begitu sebelah kanan dan kirinya. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, tekan S, dan terakhir kita buat titik yang di tengah ini.
Nah, untuk titik tengahnya kita buat dengan menggunakan elips ya, atau tekan E pada keyboard. Nah, tekan ini elips ataupun tekan E pada keyboard. Nah, arahkan ke tengah seperti ini, lalu kita tarik perlahan sampai agak membesar dengan cara menekan tombol Shift dan Ctrl. Nah, kita tahan Ctrl dan Shift. Nah, tarik. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, apakah kita ingin membuatnya sama seperti contoh atau kita buat seperti ini saja? Ini sebetulnya sudah cukup. Namun karena kita ingin menyesuaikan dengan contoh, maka kita sesuaikan. Caranya adalah, nah ini masih bentuk garis ya, kita ubah di bagian ini, fillnya kita isi dengan warna. Nah, ini pada asalnya dia kosong, ada keterangan none di sini. Kita isi dengan warna. Caranya adalah klik sekali di bagian warna ini. Nah, dia akan terisi. Adapun untuk stroke-nya kita nonaktifkan. Cara untuk menonaktifkan stroke adalah arahkan kursor ke bagian yang tanda sirang ini. Lalu setelah itu kita tahan tombol Shift, tahan ya. Kemudian klik sekali, klik. Nah, otomatis garisnya di sini akan menjadi kosong warnanya ataupun ada keterangan none di sini. Kebalikan dari yang awal tadi. Tadi yang awal itu fillnya none, sekarang stroke-nya yang none. Setelah itu tekan S pada keyboard atau klik bagian selector tool. Nah, di sini terlihat lingkarannya terlalu besar ya. Kita sesuaikan dengan garisnya. Kalau di garisnya itu dulu kita sudah pernah menyetingnya, yaitu klik fill and stroke ya. Di bagian stroke style itu 0,5 ya untuk ukuran garisnya. Nah, untuk ukuran lingkaran ini, karena di sini sudah tidak ada garisnya, maka pertama kita setting dulu di bagian ini, kita kunci ya. Ini untuk ukuran lebar kali tinggi. Nah, ini dikunci tujuannya supaya ketika kita kasih nilai di lebarnya, maka tingginya pun dia akan menyesuaikan. Gitu. Kita coba isi misalnya dengan 1 ya, angka 1. Sini blok, kemudian angka 1, kita enter. Nah, ini kira-kira ukuran seperti ini. Kita ketengahkan, caranya ini aktifkan terlebih dahulu, lalu kita tekan Shift, tahan, dan tekan yang objek lainnya, objek yang ini misalnya. Nah, setelah itu kita pilih Align and Distribute. Nah, setelah itu jangan lupa last selected dan pilih ini. Nah, dia otomatis sudah berada di tengah posisinya. Oke, seperti itu.